untuk memberi ruang bagi lingkungan di sini. Saya pikir saya ingin mengambil seluruh Mac. Semuanya di sini dan tekan M dan pindahkan semuanya ke layar baru. Aku akan memindahkannya ke sini ke yang ini. Tapi itu memungkinkan saya untuk datang ke sini dan menyalakan lapisan ini. Jadi secara berkala saya akan datang dan menyalakan lapisan di sini. Dibandingkan dengan robot. Jadi saya akan pergi dan menghidupkan kembali lapisan satu dan pikiran saya adalah ruangan atau lingkungan tempat dia akan masuk. Akan terlihat seperti ini. Mungkin sedikit lebih besar. Saya suka kolom ini, sedikit lebih baik bagi saya, ini katakan saja. Kolom Mesir sedikit lebih banyak daripada yang dilakukan di sini. Bahkan tanpa semua hieroglif UN tentang ini. Saya masih berpikir bentuk khusus ini, mengatakan Mesir kepada saya. Lebih dari ini. Jadi saya hanya memikirkan lingkungan umum seperti ini. Namun pilarnya seperti ini. Jadi mari kita mulai mengerjakannya. Jadi, karena pilar-pilar itu akan menjadi bagian penting dari ruangan itu. Saya pikir saya akan. Saya pikir itu hampir semua silinder. Jadi saya akan mulai dengan silinder dan sekali lagi. Saya tidak membutuhkan 32 sisi. Saya akan memilih 12 untuk saat ini. Dan mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan di sini. Saya akan melanjutkan dan pergi ke tampilan quad saya dengan Ctrl Alt Key untuk saat ini. Dan mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Saya pikir saya akan. Skala ini turun beberapa dan letakkan di tempat di sini. Baiklah, jadi ada bagian dasar pertama. Saya pikir untuk yang berikutnya saya akan membuatnya menjadi bagian yang terpisah. Dan tentu saja saya bisa membukanya. Saya akan membuat silinder baru dengan Shift A. Dan itu akan memunculkan menu tambahan. Dan saya dapat memilih silinder di sini. Jadi saya akan memilih itu, dan saya akan membiarkan pengaturannya apa adanya. Jadi saya berpikir bahwa mungkin akan seperti ini. Dengan itu di tempat saya akan menekan tombol tab untuk masuk ke mode edit. Saya akan memasukkan satu untuk mengeluarkan tonjolan ini di pangkalan dan mereka harus menjadi beberapa orang lain di sini. Jadi sekarang loop tapi ini di sini. Saya pikir saya akan menekan Ctrl Alt Key untuk keluar dari quad view. Dan saya akan menekan Shift G untuk memusatkan semuanya. Dan mungkin saya akan bekerja seperti ini untuk saat ini. Saya akan menekan tombol S dan skala ini beberapa. Dan untuk ini di sini saya pikir saya akan pergi ke mode wajar dan tekan Alt. Dan klik pada tepi antara dua wajah untuk mendapatkan lingkaran wajah. Dan kemudian Alt dan bergeser dan lakukan itu lagi. Dan saya akan mengaktifkan kembali tab alat saya sekarang. Jadi saya akan mengklik ekstrusi dan wilayah. Dan tarik keluar sedikit saja. Dan sekarang saya menginginkan tepi itu, saya hanya akan mengambil tepi ini dan menskalakannya. Dan sepertinya, saya membutuhkan satu keunggulan lagi di sini.
Tapi saya tidak ingin menskalakannya di Z. Dan seret pada sumbu Z di sini. Dan seret itu keluar sedikit saja. Dan apa yang saya lakukan adalah menurunkan bentuk dasarnya terlebih dahulu. Dan kemudian, saya akan bekerja dengan menambahkan detail. Tekan 3 kunci dan 5 kunci. Saya pikir itu terlihat bagus. Saya akan memasukkan loop tepi di sini. Sehingga saya bisa sekali lagi meraih wajah-wajah ini. Sebenarnya saya pikir saya akan mengambil skala tepi ini. Lalu ambil wajah-wajah ini. Dan skala dikali dan Y dengan menggeser mengklik sumbu Z di sini. Dan bagi saya rasanya bagian atas ini terlalu besar. Dalam kaitannya dengan segala sesuatu yang lain. Saya pikir saya bisa meluruskan ini. Dan mungkin itu akan memungkinkan saya untuk tingkatkan ukuran ini. Ya, sesuatu seperti itu. Dan saya akan menyesuaikan ini sekarang seperti ini, baiklah. Saya pikir itu terlihat cukup bagus. Jadi saya akan menggabungkan keduanya sekarang dengan Ctrl J. Pindahkan asal objek ke kursor 3D. Atau di tengah jaringan. Jadi sekarang, jika saya memindahkannya, aku akan menekan kunci G sekarang. Aku akan pergi ke depan dan membawa kembali match. Dan rasakan seberapa besar tempat ini UM. Jadi pikiran saya adalah itu. Bagian tubuh ini sedikit lebih besar dari ukuran seseorang. Karena seseorang agak di sini mengendalikan semuanya. Dan jadi jika itu ukuran orangnya. Lalu, pada kolom. Jadi saya bisa merasakan seberapa tinggi, menurut saya hal-hal ini, seharusnya. Anda dapat melihat ada pintu di sini. Jadi orang mungkin akan datang ke sekitar sini hanya. Tepat di luar tonjolan, di sini di pangkalan. Jadi saya akan mengambil kolom ini, kembali ke tengah grid sekarang. Dan saya akan melanjutkan dan menghaluskannya dengan subdivisi. Modifikasi permukaan. Dan menghaluskan bayangannya. Dan sekarang saya akan masuk ke mode edit. Dan mulai bekerja memasukkan loop tepi. Karena hal-hal ini agak tua dan lapuk. Sepertinya tepinya membulat di sini. Jadi saya akan memasukkan beberapa loop tepi untuk mendapatkan beberapa dari itu. Saya akan menekan tombol R dan kemudian menekan Shift dan H. Dan itu akan menyembunyikan segalanya kecuali bagian objek yang dipilih. Dan saya akan melakukannya dengan kunci C. Alat pilih lingkaran. Dan kemudian skala ini sedikit. Saya akan memasukkan loop tepi lain di sini. Saya pikir saya lebih baik memperluas seluruh bagian ini. Jadi saya akan mengklik sumbu Z. Geser klik dan perluas sedikit dan kemudian di sini di atas. Saya tidak perlu melakukan terlalu banyak. Hanya untuk mencoba dan menahan tepi itu. Baiklah, jadi ada pilar yang akan saya bawa kembali.
robot. Dan saya akan melihat menempatkan ini di ruangan di sini. Hanya untuk memahami apa yang kita lakukan. Jadi saya akan menekan Shift D untuk menduplikasi dan mulai menempatkan ini di sini. Saya pikir saya juga akan meletakkan lantai di bawah. Saya akan membuat pesawat dan saya akan menskalakannya. Untuk saat ini, saya tidak tahu apakah ini akan menjadi yang sebenarnya. Hanya untuk merasakan ini. Dalam gambar yang satu ini, di sini kita punya ini. Palang melintang di mana pilar berada. Dan kemudian bercabang dari pilar. Pikir saya mungkin ingin mencoba dan meniru itu. Dan di sini untuk ini. Kami memiliki kubus ini di atas pilar di sini. Jadi mungkin saya membutuhkannya juga jadi pertama-tama. Saya pikir. Dengan kubus. Dan saya akan pergi ke tampilan atas saya. Jika kunci 7 dan kemudian tampilan ortografi dengan 5. Dan saya akan menekan tombol Shift untuk pergi ke bingkai kawat. Dan saya akan meningkatkan ini. Dan mungkin skala ini seperti ini. Untuk potongan silang ini di sini. Saya akan memindahkannya untuk memberinya ruang. Dan kemudian untuk masing-masing dari mereka. Dan saya akan memutarnya 90 derajat. Dan saya akan menempatkan ini di atas masing-masing di sini. Oke, jadi kita punya sesuatu seperti ini. Dan biarkan aku mengambil lantai dan menduplikasinya. Hanya untuk merasakan bagaimana ini terlihat. Dan untuk menutup ruang. Dan pindahkan ke samping. Supaya kita mendapatkan tembok di sini. Dan seperti yang Anda tahu, saya hanya memblokir sesuatu. Dan saya tidak berpikir Anda pernah. Yang saya tidak Tapi saya masih hanya mencoba untuk memblokir di luar angkasa. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Saya akan menduplikasi ini dan memindahkannya. Dan putar 90 derajat. Jadi saya akan mendorong RZ dan mengetikkan 90. Dan itu akan memutar 90 derajat itu. Dan saya kira saya lebih baik meletakkannya di sini juga. Hanya untuk meletakkan kubus di atas pilar di sini. Dan letakkan ini di atas pilar. Mulai bersatu. Dan dalam tampilan ortografis atas. Dan lanjutkan dan gandakan ke pilar lain. Juga. Hal berikutnya yang harus saya lakukan adalah membawa kamera. Aku tahu. Kira-kira apa yang akan dilakukan kamera. Karena jika saya tidak mengatur kamera render lebih awal. Itu bukan.
Jadi saya akan melanjutkan dan membuat kamera dengan membuka tab buat di sini dan sampai ke bawah di bagian bawah. Dan itu akan membuat kamera ini di sini. Saya akan menariknya kembali sehingga melihat pemandangannya. Dan sekarang, jadi yang akan saya lakukan adalah membuat jendela baru. Saya akan menyebut kamera ini render kamera. Saya akan mengambil tab segitiga kecil ini. Di atas sini di bagian atas tampilan 3D. Dan itu akan membuat jendela yang sama sekali baru. Anda dapat melihatnya di semua ini. Jika Anda ingin menyingkirkan jendela, Anda bisa datang ke sini di antara dua jendela. Klik kanan pilih gabung area, dan Anda akan mendapatkan panah ini. Anda dapat menggerakkan mouse, dan Anda akan mendapatkan panah ini. Ke yang lain jadi. Untuk menyingkirkan jendela atas itu. Dan saya akan mengubah tampilan jendela ini. Untuk melihat melalui kamera ini. Jadi apa yang bisa saya lakukan dengan itu dipilih. Dan itu akan mengubah tampilan. Sekarang yang bisa saya lakukan adalah. Dan mulailah menggerakkan kamera ini seperti ini. Jadi saya bisa melihat seperti apa bentuknya. Dan saya bisa memutarnya. Sesuatu seperti ini lihat. Saya hanya bisa jenis. Kamera mungkin akan bergerak seperti ini. Dan mungkin berakhir seperti itu. Tapi saya ingin mendapatkannya di awal pengambilan gambar. Seperti ini. Sehingga hanya memberi kita rasa tentang apa yang perlu kita bangun. Tidak ada yang lebih buruk daripada membuat banyak objek. Memahat tekstur. Apapun dan kemudian menyadarinya di tembakan terakhir. Lantas. Sedini mungkin. Nah sekarang saya punya kamera itu di tempat kejadian. Saat saya bekerja di sini, tetapi saya membutuhkan lebih banyak layar. Jadi aku akan bergabunglah dengan jendela ini kembali seperti itu dan UN. Saya pikir untuk saat ini. Mungkin menekan tombol 0 pada numpat. Untuk mengubahnya ke tampilan kamera itu. Jika saya melihat gambar referensi. Tentu saja. Jauh lebih kecil dari yang sedang saya kerjakan. Saya tidak tahu persis apa itu. Dan saya juga menyukai ide tangga. Jadi saya pikir saya akan mengerjakan dua hal itu. Jadi untuk tangga saya pikir. Aku akan menempatkan mereka kembali di sini. Jadi saya akan memulainya dengan kubus. Dan saya akan memindahkannya kembali ke sini beberapa. Itu pasti harus jauh lebih besar. Dan skala dikali. Dan seperti yang kamu lihat. Tangga besar. Turun ke lingkungan di sini. Biarkan aku melihat. Jadi saya akan melanjutkan dan memasukkan loop tapi di sini. Saya mendapatkan jumlah langkah yang saya pikir saya butuhkan. Saya punya 7 potongan sekarang.
Saya mungkin akan membuat 8 itu. Mari kita lihat cara kerjanya. Jadi sekarang, jika saya pergi ke mode wajar, dan saya akan dengan lingkaran saya pilih. Aku akan menyeret ekstrusi keluar. Jadi jika saya menekan E dan menyeret keluar, ada satu langkah mungkin. Dan kemudian, saya akan membatalkan pilihan 1E drag out teratas. Batalkan bagian atas DLL. Baiklah, jadi ada tangga saya akan memindahkannya kembali. Sesuatu seperti ini. Jadi jika saya menekan tombol Now di sini, dan kemudian saya akan jatuh kembali dari tampilan kamera itu. Saya pikir saya akan mengecilkannya sedikit. Bahkan mungkin meratakannya sedikit. Jadi sekali lagi. Ya, sesuatu seperti itu. Di luar bingkai. Untuk mengerjakan makam atau ruang bawah tanah di sana. Saya pikir saya akan. Jadi untuk ruang bawah tanah ini, di sini sepertinya. Dan itu agak miring seperti piramida. Jadi saya hanya akan mencoba dan mengingat hal-hal itu saat saya pergi. Dan hal pertama yang akan saya lakukan. Wajah sekarang aku tahu itu mungkin tampak aneh sekarang. Ini akan sangat berguna ketika kita bisa. Dalam kasus seperti ini. Hapus satu wajah objek seperti ini. Untuk membuat hidup kita lebih mudah saat kita memetakan UV. Baiklah, aku akan memperbesar di sini. Aku sedang memikirkan sesuatu seperti ini. Dan saya akan menekan 7 tombol. Tekan tombol 5 pada numpat. Dan mungkin pergi ke bingkai kawat di sini. Saya akan melanjutkan dan membuka panel properti. Supaya saya bisa mulai mengatur ini. Saya berpikir mari kita coba ini. Dan kemudian, saya akan menekan Shift D dan menduplikasinya. Hanya untuk mendapatkan lebar yang seragam untuk ruang bawah tanah kami. Dan kemudian, saya akan memilih keduanya. Dan kemudian seret duplikat baru ini ke satu sisi di sini. Shift D lagi, pindahkan ini ke Shift D lagi. Dan saya pikir saya ingin 5 di sini, saya akan meletakkan ini di sini, oke. Sekarang saya tidak ingin membuat ini sudah membusuk seiring waktu. Saya tidak terlalu khawatir bahwa itu terlihat sejajar dengan sempurna. Baiklah, jadi sekarang aku sudah mendapatkannya. Dan kami akan memutarnya 90 derajat. Sekitar Z. Dan saya akan menekan tombol J dan menempatkannya di sini. Dan saya akan menduplikasinya dan memindahkannya ke sini juga. Saya akan menduplikasi ini dan memindahkannya langsung ke sini. Baiklah, jadi sekarang kita memiliki dasar ruang bawah tanah atau makam ini. Jadi saya akan menduplikasi 4 ini. Dan pindahkan mereka ke atas. Biarkan saya kembali ke satu kunci saya di sini. Dan ortografis dengan 5 kunci. Dan saya hanya akan menempatkannya di sana. Karena saya ingin memilih yang ini. Dan saya ingin menggerakkan wajah ini seperti ini. Dan kemudian saya ingin menduplikasi ini
dan memindahkannya ke sini. Dan kemudian saya ingin mengambil semua ini dan memasukkannya. Dan saya akan melakukannya lagi. Duplikat. Naik. Geser sedikit. Dan kemudian mungkin ambil yang ini dan pindahkan ke dalam. Dan kemudian letakkan itu di sisi lain juga. Jadi saya akan mengambil 3 duplikat ini, pindahkan ke atas. Dan kemudian geser mereka dan untuk ini, sebenarnya, mungkin saya akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Sekarang saya akan pergi ke tampilan atas saya dengan saya. Tekan tombol Z. Dan saya akan menduplikasi ini dan memindahkannya ke sini. Seperti begitu. Dan kemudian lakukan hal yang sama untuk baris berikutnya di lem. Jadi saya akan mengambil salah satu duplikat ini. Sepertinya kita bisa memindahkannya ke sini. Dan skalakan sedikit, dan itu harus pas di sana. Dan seperti yang saya katakan ini, tidak dimaksudkan untuk disejajarkan dengan sempurna. Dan usang. Dan sepertinya kita membutuhkan satu lagi di sini. Saya hanya akan menggesernya ke sana. Untuk pihak lain juga. Baiklah, jadi ada makam kami /script jenis halu. Mari kita lanjutkan dan pilih semuanya. Dan kemudian mari kita pergi ke tampilan samping di sini. Dan mari kita lanjutkan ini. Saya hanya akan memindahkan ini ke titik ini. Lalu, yang duduk di tengah grid. Dan sekarang kita bisa memindahkannya. Geser di lantai. Dengan titik pivot di sana di grid. Jadi mari kita kembalikan semuanya. Jadi ada ruang bawah tanah kami. Jadi saya akan pergi dan menguranginya beberapa. Mungkin seperti itu. Dan mari kita lihat melalui kamera. Dan aku akan memindahkan ini kembali ke sini. Di suatu tempat seperti ini, jadi ada di tempat kejadian. Tapi itu di sini sebagai bagian dari adegan. Mari kita lihat sekarang. Agar orang ini turun ke tempat kejadian. Saya akan mengalihkan ini kembali ke tampilan tiket saya di sini. Dan tepat di sini. Saya pikir bagian ini di sini perlu dipatahkan. Dan kita membutuhkan lubang di langit-langit. Saya akan memilih balok ini di sini. Dan ambil saja wajah ini, dan aku akan memindahkannya. Tentang di mana saya pikir lubang itu seharusnya berada. Mungkin sesuatu seperti itu, saya akan memperbesar. Jadi mungkin saya berpikir benar, di sana ada lubang. Jadi, jika disitulah lubang di langit-langit akan pergi. Itu langit-langit ungu. Jika saya menekan tombol tab dan melihatnya. Tidak banyak di sini, hanya satu poligon. Kita akan membutuhkan lebih banyak geometri. Untuk dapat membuat lubang di dalamnya. Saya akan menekan tombol W. Dan itu memunculkan menu spesial. Dan, yang bisa kita lakukan di sini, adalah kita bisa memilih subdivide. Jadi saya akan mengklik itu, dan di sini di panel subdivide. Kami punya sejumlah potongan. Dan sekarang kita hanya berurusan dengan satu. Tepat di tengah poligon. Tetapi jika saya mulai meningkatkan jumlah pemotongan di sini,
Anda dapat melihatnya meningkatkan jumlah poligon. Jadi saya akan mulai meningkatkan ini. Jadi sekarang, jika kita melihat area ini, ingin memblokir ini. Jadi katakan saja saya akan menghapus wajah-wajah ini. Dan sekarang kita bisa melihat ke atas lewat sana. Sekarang saya ingin menjadi. Jadi saya pikir saya akan kembali ke mode edit. Dan lihat apa yang saya dapatkan. Ketika saya pergi ke mode vertex. Untuk mendapatkan semacam awal dari sebuah lubang di sini. Mari kita lihat apa yang bisa saya dapatkan terlebih dahulu. Mungkin saya akan membuat ini sedikit lebih lebar di sini. Di sini kita pergi sesuatu seperti itu. Saya juga ingin memiliki ketebalan untuk itu. Jadi saya akan kembali mengedit model dan pergi ke mode wajah. Dan pilih semuanya. Dan saya akan melanjutkan dan menekan E dan klik. Dan itu akan memberi saya ketebalan di sini untuk lubang itu. Dan itulah yang saya butuhkan. Dengan membedakan bagian atas dan bawah di sini. Seperti ini. Baiklah, mari kita lihat itu. Lihat apa yang dilakukannya untuk kita. Yaitu mulai memberi kita perasaan yang bagus. Semacam lubang di langit-langit.